A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita kumpul lagi ya Bu ya di sini ya Bu ya. Di acara Islam itu Indah. Gimana senang bisa datang ke sini Bu? Senang. Ini Masya Allah ditinggal menghitung hari nih kita mau masuk bulan Ramadan. Gimana persiapan udah matang Bu? Mantap ya Bu Insya Allah ya. Ini Masya Allah luar biasa. Bu saya mau nanya sama semua jamaah yang di rumah juga nih. Kalau kita mau jadi orang sukses kira-kira usaha penting nggak? Penting ya Bu ya? Terus doa penting gak Bu? Penting. Lebih penting mana usaha apa doa? Sama dua-duanya ya Bu ya, ini Masya Allah luar biasa. Kalau mau jadi orang sukses harus berimbang nih antara usaha dan juga doa. Nah tapi permasalahannya ya kan, gak semua orang juga selalu beruntung. Bener gak Bu? Ada orang yang dilahirkan keterbatasan fisik, ada kekurangannya. Mungkin ada orang yang juga punya penyakit ya Bu ya. Nah ini bagaimana nih supaya orang-orang yang punya keterbatasan ataupun yang punya penyakit ini bisa sukses juga. Nih dia hari ini ya. Kita membahas tentang tema Allah melihat usahamu bukan fisikmu. Apa Bu? Allah melihat usahamu bukan fisikmu. Tepuk tangan dong Bu. Wah ini nih ya. Jadi kita nggak boleh yang namanya down. Nggak boleh yang namanya kecil hati. Semua orang dikasih kesempatan sama Allah buat jadi orang sukses. Nah sekarang kita coba bahas satu persatu nih. Untuk menjadi sukses itu kita harus senantiasa berusaha dan berdoa ya Bu ya. Seperti tadi apa yang kita bahas. Tapi apakah dengan usaha dan doa saja sudah cukup untuk membuat kita jadi sukses? Terus apalagi kira-kira yang bikin kita harus jadi orang sukses nih? Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita nih ada Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam Bu. Silakan Ustadz Syam. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Mari kita sholat bersama, mari kita sukses bersama. Kalau mau sukses maka sholatlah. Kalau mau sukses ikutkan doa. Jadi kalau ditanya yang mana duluan? Usaha dulu atau doa dulu? Kita sebelum berusaha berdoa dulu mestinya. Ya Allah tunjukkan saya mana yang halal untukku. Ya Allah tunjukkan saya mana yang baik untukku. Baru setelah itu kita ikhtiar. Maka Allah akan tunjukkan yang mana yang terbaik untuk kita. Jamaah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang membangunkan kita, menghidupkan kita setelah mati kita yaitu tidur tadi. Sehat Bu? Kalau ditanya apakah cukup orang akan menjadi sukses dengan usaha dan doa, sungguh sangat mencukupi dua hal ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ba'daan aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surah An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Allah tidak memberikan sesuatu kepada seseorang kecuali sesuai dengan usahanya. Kerja 1 jam, gaji 1 jam. Kerja lembur, gaji lembur. Sesuai dengan usaha. Apa yang kita usahakan, itulah yang kita dapatkan. Kata Allah dalam surah An-Najm. Itu kalau bicara tentang usaha. Apakah usaha itu cukup? Berusaha sudah cukup? Ternyata belum. Allah katakan di ayat lain. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berikan tingkatan yang lebih tinggi kepada orang yang berilmu. Kalau usaha tidak ada ilmunya kurang. Kalau usaha saja tanpa ilmu kurang. Maka yang berilmu usahanya akan lebih mudah. Karena ada ilmunya, ada
ada strateginya, strategi usahanya lengkap. Kenapa? Karena Allah tinggikan derajatnya karena ilmunya. Kemudian apakah itu sudah cukup? Maka kita masuk dengan doanya. Uda'uni astajib lakum. Minta padaku maka aku pasti kabulkan kata Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, carilah akhiratmu, i'mal li akhiratika, yakfikallah. Kemudian Allah akan sempurnakan amra dunyaka. Allah sempurnakan urusan duniamu. Kalau kita kejar akhirat kita, Allah yang akan sempurnakan, sukseskan dunia kita. Jamaah. Tapi kan kalau orang usaha tuh nggak langsung sukses tuh. Kadang mentok. Apa modal yang terakhir? Takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, setiap kali mentok Allah kasih jalan keluar kepadanya. Allahu Akbar. Jadi selain usaha, doa, bertakwa kepada Allah. Betul. Ini baru lengkap satu paket nih ya. Jadi juga kalau misalnya berdoa juga usahanya juga nggak bertakwa kepada Allah. Nah gimana ceritanya? Dalam Jangan-jangan takwa itu ngambilnya banyak malah sebenarnya. ini Dalam lagi. takwa ada sabar. Betul. Dalam takwa ada jangan putus asa. Bener. Tapi intinya bertakwa kepada Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Makasih Sama-sama, banyak Mas Ustadz Syam Fadli. atas penjelasannya. Ya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini Masya Allah nih buat jamaah yang ada di rumah pasti penasaran. Tema kita hari ini Allah melihat usahamu bukan fisikmu. Kira-kira siapa ya bintang tamu inspiratif hari ini di Islam itu indah. Yang bisa menjadi contoh untuk kita semua nih. Tapi sebelum kita panggil bintang tamu kita ajak dulu nih buat jamaah yang di rumah yang di studio untuk melihat dulu tayangan yang berikut ini. Kopi Tool, salah satu kafe yang sedang viral ini memiliki hal yang sangat menarik, yaitu pemilik dan para karyawannya yang memiliki keterbatasan fisik berupa tuli. Kafe yang berkembang hingga menjadi besar sampai sekarang ini memiliki banyak cerita di baliknya. Nah, jamaah, kira-kira apa ya kunci kesuksesan dan keberhasilan dari para pemilik Kopi Tool ini? Saksikan terus ya Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Harapan kami adalah motivasi untuk teman-teman tuli yang belum dapat pekerjaan. Yang kedua, memperdayakan teman-teman tuli melalui industri kopi. Acara umum tapi mama ami Pak Ata Itarat. Tempat kami bijak memintakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman di Teman-teman, ayo nongkrong di sini, kita bisa berkomunikasi dan belajar bahasa isyarat. يوم ما تقابلنا اليوم ده هفضل مش ناسيه انا انكتب لي احلى قصه. Ini Masya Allah luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dong Bu ya. Ini luar biasa nih. Sekarang bicara masalah tentang orang mau atau enggak mau sebenarnya bisa jadi orang sukses. Karena siapapun bisa jadi orang sukses. Sekarang kita panggil aja langsung bintang tamu kita. Ada Mas Muhammad Andika Prakoso. Tepuk tangan dong Bu. Ini adalah salah satu. Boleh maju ke depan Andika. Ya Mas Andika, Masya Allah senang banget bisa mampir ke sini. Terima kasih. Gimana Waalaikumsalam gitu katanya. Ini Masya Allah ini translatornya ngumpet nih karena tadi belum mandi katanya Bu. Makanya dia di situ jauh-jauh ngumpet aja. Nah kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Mas Andika ya. Ini Mas Andika nih hebat nih luar biasa ya. Tapi sebelum sukses seperti sekarang ini pasti banyak nih proses yang sudah dilaluin sama Mas Andika. Apa aja prosesnya? Proses pengalaman saya. Saya pernah melamar pekerjaan di 200 perusahaan. Oh Masya Allah terus? Lalu ditolak semuanya.
Terus ada yang menerima saya untuk pemanggilan wawancara 6 kali. Pas diwawancara, saya bilang saya tuli. Saya bilang ke HRD-nya kalau wawancara itu ngomongnya harus pelan-pelan karena saya tuli. Terus pas diwawancara itu HRD-nya malah mencuekkan saya. Oh, Masya Allah. Saya pernah kerja selama 1 bulan di perusahaan di e-commerce. E-commerce ya. Tapi gajinya itu nggak dapat selama 1 bulan. Oh, baik nggak dibayar. Kurang ajar juga tuh perusahaan. Ntar saya samperin biar saya ambil gajinya. Terus Sampai sekarang berpikir untuk saya buka berpikir usaha. untuk punya buka usaha. Alhamdulillah Allah kasih jalan untuk membuka usaha ini. Ini Masya Allah luar biasa, tepuk tangan dong Bu. Saya mau tanya, berapa orang usaha ini sama berapa orang? Saya membangun Kopi Tuli ini sama teman-teman. Oh, Sama berdua teman-teman berdua. bertiga. Bertiga jadinya, Bertiga sama bertiga. teman-teman saya. Oh, 2 orang sahabatnya lagi nih, Masya Allah nih ya, luar biasa ya. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki nih, mungkin Mas Andika juga pernah diremehkan nih tadi ya kita lihat ya. Nah, bagaimana caranya Mas Andika mengatasi cibiran mulut-mulut orang yang ngomong-ngomong gak enak? Gimana caranya? Jadi saya sama teman-teman tidak peduli dengan itu. Saya percaya sama Allah. Saya berpikir positif saja, tetap berusaha dan optimis bahwa kami bertiga itu mampu dan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman semua. Masya Allah, gitu dong, mantap nih, tepuk tangan Bu sekali lagi Bu. Jadi nggak usah peduli omongan orang, emang orang yang bayarin kita ya Bu ya makan ya Bu ya. Emang orang yang gaji kita ya Bu ya, semua serahin sama Allah, Allah yang maha pengasih. Buktinya dengan 3 temannya buat usaha, sekarang jadi orang yang sukses. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Andika. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama Mas Andika ya. Mas Andika boleh duduk lagi, Masya Allah. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Mas Andika biar lebih semangat lagi buat semua. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Tuh Bu, siapa bilang nggak bisa Bu? Ya Bu ya. Semua pasti bisa. Yang di rumah nih yang lagi di PHK mungkin atau mungkin yang lamar kerja nggak berhasil ya. Nggak usah putus asa. Justru disitulah peluang. Siapa tahu Anda akan jadi pengusaha yang sukses dengan berusaha tadi seperti Mas Andika. Ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kalau kita melihat Mas Andika tadi sebagai sosok inspiratif kita yang bisa menjadi sukses walaupun di tengah keterbatasan fisik yang beliau miliki. Nah pertanyaannya ini banyak mungkin dari jamaah yang di rumah juga bertanya gitu sama Allah protes. Sebenarnya nggak boleh protes sama Allah. Tapi nggak apa-apa, biar dibahas nanti sama guru kita Ustadz Maulana. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Tapi kenapa masih ada manusia yang diciptakan dengan fisik yang tidak sempurna? Yuk kita minta penjelasan dari guru kita, Ustadz Muhammad Nur Maulana. Silakan Ustadz, mohon izin waktunya silakan. Tepuk tangan Bu Ustadz Maulana Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil kad wa tanfarij bil karat kudabil wa tatuna li barakat usnul hawatim wa yustaskal gamam karim wa ala wa sabi fi kulli ma tuna pasimid kulli ma'lumi laka amma ba'd jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang sangat menarik bagi kita yang belum mengambil hikmah. Tapi ketika kita mengambil hikmah sesuatu, maka tidak akan mungkin ada kata-kata protes yang kita ajukan kepada Allah perihal tentang penciptaan manusia. Karena manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik bentuk. Oke? Oke? Kenapa begitu? Karena manusia diciptakan oleh Allah
Bukan hanya untuk berfungsi buat dirinya, tapi bermanfaat buat yang lain. Apalagi kalau berbicara tentang fisik, tidak bisa. Karena kita ini tidak ada pilihan untuk diciptakan jadi apa. Tidak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah. Ternyata hikmah yang Allah berikan tidak usah melihat fisik. Tapi lihat apanya? Ketakwaan mereka. Kemuliaan mereka. Takwa. Bu, siapa yang terbaik di antara ibu? Tidak usah lihat fisiknya. Tapi yang dilihat ketakwaannya. Tuh, 2, 3. Ketakwaannya. Dan kemuliaannya. Jadi orang tidak akan fokus pada urusan apa. Tapi pada fisiknya. Tapi fokus pada 2 hal. Apa itu? Hati, iman. Ulangi. Bukan dari cantik buruknya orang. Seandainya karena ganteng gak lolos saya. Apalagi kalau karena tinggi. Gak mungkin saya dibawa ke sini. Sama Trans TV dari Makassar jauh-jauh. Betul. Jamaah. Karena tiap manusia diberikan ujian oleh Allah sesuai dengan masing-masing kesanggupannya. Dan ternyata Iya, Pak Ustadz. pernah dijelaskan dalam kitab Al-Hikam bahwa sebenarnya orang yang diberikan fisik spesial. Saya katakan spesial. Kenapa? Ternyata Allah muliakan mereka. Amin. Apa bentuk kemuliaannya? Ternyata orang yang mohon maaf tidak diizinkan untuk berbicara seperti kita ini. Bisa jadi Allah selamatkan dirinya dari api neraka gara-gara lidah. Masya Allah. Sementara amin. ibu yang cerewet. Bisa jadi Belum masuk tahu neraka ya. gara-gara lidahnya. Masya Allah. Kayak paling banyak menyebabkan orang masuk neraka gara-gara ketiga. Apa tuh? Lidahnya, Lidahnya. Terus? itunya, Nya? dan itunya. Itu ya Allah. Itunya mulu. Iya kan nggak boleh disebut. Iya benar-benar. Tapi ini Masya Allah, jadi belajar buat kita semua nih. Terima apa yang Allah berikan kepada Terima, kita. nggak Karena usah itu adalah protes. yang terbaik. Karena itu yang terbaik menurut Masya Allah. Allah. Bisa jadi menurut kita jelek, tapi menurut Allah itu lebih Betul. baik daripada kita harus Masya seperti ini. Bisa Allah. jadi kita terjadi Iya. kesombongan. Makanya fokus pada kemuliaan diri, keimanan hati yang harus difokuskan. Iya, jadi gak usah protes kalau seandainya kulitnya kurang putih, gak boleh protes Bu. Kurang tinggi juga jangan protes. Udah ada balik lagi. Ustaz, udah selesai. Ustaz duduk dulu. Sepertinya ciri-ciri itu ada Nggak ada. Ya Allah, jamaah. Nih buat semua jamaah yang ada di studio, jamaah yang di rumah pasti penasaran nih. Bagaimana caranya Mas Andika bisa sukses seperti orang yang sekarang ini. Ini Masya Allah ya. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ada tausiah dari guru kita Habib Bakhir. Dan juga tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih penampilan luar biasa dari kawan-kawan kita Nas Indonesia. Silakan kawan-kawan Nas. Jiwa